Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nah di sini aku bakal tunjukin ke kalian gimana caranya bikin HTML pakai HTML, bikin tabel pakai HTML. Dan tabelnya tuh ada dua macam, ada yang pakai closed sama rospen. Nah ini kita masuk dulu ke filenya. Ya kita udah bikin file. Ya kita masuk ke file sebelumnya aja di latihan Agus ya. Kemudian kita masuk. Nah baru deh. Nah di sini kita bakal bikin file baru untuk pembedanya ya guys. Kita bikin namanya tabel. Ntar guys. Aduh. Ada nama ya. Kita bikin namanya tabel.html. Nah itu guys. Dia udah langsung masuk ke sini. Kemudian langsung saja seperti biasa kita bikin kerangka HTML kayak biasa. Pakai tanda seru. Ya guys. Bentar guys. Nah pakai tanda seru kemudian enter. Nah jadi deh. Nah di bagian title kalian bisa ganti aja dengan kalau aku maunya bikin namanya tugas tabel. Nah kalau udah di head, udah di title. Nah sekarang kita pindah ke body ya, kontennya ya guys. Kalian kan udah tahu, jadi langsung aja kita bikin di kontennya. Nah sebelumnya kita mau kasih judul lagi biar lebih jelas. Kita pakai berapa ya? Kita pakai kalian tahu kan? Kita udah belajar sebelumnya. Itu heading. Nah kita pakai ini sebenarnya terserah kalian ya mau pakai yang mana. Aku mungkin pakai H1 aja untuk judul besarnya guys. Nah di sini aku kasih nama sama seperti di atas, tugas tabel. Nah oke, karena ini ada 3 macam tabelnya, aku bikin lagi di heading judul baru. Aku masukin H3 untuk judul barunya ya. Nah yang pertama itu adalah table. Nah kalau kalian mau bikin tabel itu pakai tag table guys. Jadi kalian ketik aja tag table. Nah tinggal enter. Nah jadi deh. Nah di dalam tag table itu nanti kalian bakal bikin tabel kan ya. Nah kalian bikin dulu mau bikin tabelan gimana gitu. Jadi di sini aku bakalan bikin tabel tentang sama kayak latihan aku sebelumnya. Aku mau bikin tentang nama barang, harga, sama total. Nah di sini sebelum kita bikin tabel, kita bikin dulu bungkusannya guys. Nah kita bungkus pakai tag tr. Nah, oh ya guys, sebelumnya aku belum jelasin ya. Nah di tabel itu ada beberapa tag. Ada tr artinya table row, itu bakal bikin tabelnya ke samping gitu guys, kayak satu kolom 1, 2, 3 bakal jadi ke samping gitu dan seterusnya. Kemudian ada th, itu table heading. Nah table heading itu kalau kita bikin nanti teks yang di dalam kolom itu bakal jadi ngeblok gitu guys, jadi hitam. Maksudnya itu dia sebagai judul gitu guys. Kemudian ada tag tr heading sama td ya, tag tag data ya, ada td tag data. Itu seperti biasa teks
teksnya seperti teks dalam tabel biasa gitu guys. Beda TH sama TD gitu. Kalau TH dia sebagai judul dan TD sebagai isinya. Nah sekarang kita mau bikin judulnya dulu. Sebelum itu kan tabel ada judulnya ya. Kita bikin TH. Kita mau bikin harga barang ya. Harga barang. Bukan harga aja deh. Harga. Harga. Menu dulu kali ya. Menu. Ya kita bikin lagi TH ke bawah. Kemudian aku mau bikin di sini harga. Sebenarnya ini optional ya, kalian mau bikin apa aja terserah. Terus apa lagi ya? TH harga sama totalnya berapa gitu. Nah untuk ngeliatnya kalian langsung aja lihat di live server. 1, 2, 3. Nah dia bakal muncul kayak gini guys. Nah tadi kan rencananya kita mau bikin tabel ya, karena tabel itu ada kolom-kolom tapi di sini belum muncul kolom-kolomnya. Nah untuk munculinnya kita tambahkan namanya mana nih, kita tambahkan namanya border. Nah di bagian table kita tambahin bordernya guys. Kita coba ya. Border. Nah kalian boleh pilih 1 atau 2 atau berapa, 3, 4. Nah ini nih semakin tinggi angka yang kalian ketik maka dia semakin tebal garisnya tuh guys. Jadi aku bikin 1 aja di sini ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah dia bakal muncul kayak gini guys. Akan jadi tabel, otomatis jadi tabel, ada kotak-kotaknya. Nah lanjut, ini kan heading ya guys, heading judulnya. Kemudian nanti kita bakal bikin ke bawahnya, kita mau bikin apa lagi gitu. Menu apa, harganya berapa, totalnya berapa gitu ya guys. Kita coba ya. Nah kita pakai TR lagi supaya dia bikin tabel ke samping lagi gitu. TR. Kemudian nah karena ini bukan heading lagi, dia tuh udah berupa datanya, kita pakai tag TD. Nah, menu kita bisa bikin misalnya apa ya, ayam saus padang. Jangan lupa setiap mau bikin ininya kita bikin TD-nya. Saus padang harganya mau berapa, misalnya 20.000. Next totalnya. Sebenarnya ini total kurang tepat ya, tapi nggak apa-apa, kita pakai aja 20.000. Nah kita mau lihat lagi guys gimana hasilnya. Nah gitu guys, dia akan ada di sini tuh, dia akan ada akan bikin tabel ke samping kalau kita bungkus pakai TR tadi. Nah lanjut nih, kita mau bikin apa lagi, kita tambahin ya. Kita misalnya mau bikin apa lagi guys, misalnya kita bungkus pakai TR ya, jangan lupa TR. Kemudian baru kalian masukin TD-nya. TD-nya misalnya cah kangkung.
kita bisa kemudian harganya, jangan lupa TD lagi. Nah, ini. Nah, gitu guys. Atau kita biar instan kita langsung lihat di sini ya. Nah, dia bakal jadi kayak gini guys, tuh. Nah, nanti kita bakal bikin ini ke tengah, sama tabelnya juga ke tengah, tulisannya juga ke tengah. Tapi nanti ya guys, kita lanjut ke call span dulu. Nah, kalau gitu kita lanjut ke call span. Kita bisa bikin di tabel baru. Ya, ini kan tag pembuka tabel, kemudian ini tag penutup tabel. Nah, kalau kita mau bikin yang baru, kita bikin tabel baru guys. Nah, di sini karena aku kasih judul satu tabel, 2 call span ya. Jadi aku pakai H3 juga biar seragam. Call span, kita bikin 2 call span. Nah, kalian mau lihat dia bakal jadi kayak gini. Mana? Nah, call span. Kemudian kita ini kan udah satu tabel, 2 call span. Nah, kita mau bikin tabel kayak gini lagi. Ayo kita bikin. Caranya sama yang di atas. Kita bungkus dulu pakai tag table. Kalau nggak dia nggak bakal jadi tabel guys. Nah, kalian bakal bungkus pakai tag table. Seperti tadi di dalamnya ada TR dulu, biar dia tabelnya ke samping, tabel row, TR, baru deh di dalamnya TH. Nah, buat bikin dia ngeblok gitu. Misalnya aku mau bikin sebentar ya guys, aku cari ide dulu. Oke guys, aku udah dapat idenya nih. Nah, di sini kita mau bikin bentar guys, malah balik. Nah, di sini kita mau bikin data mahasiswi ya. Bikin ya. Data. Nah, ini sama ini TH ini sama kayak gini tadi. Dan nanti bakal ngeblok karena dia bakal jadi judul gitu guys. Data. Nah, setelah itu kita bisa langsung lihat ya hasilnya gimana. Tuh, belum ada karena aku belum tambahin border dan sebagainya. Kita lanjut bikinnya dulu ya. Kemudian bikin lagi text row, tabel row-nya. Di sini aku mau, kemudian kita pakai ini ya guys, kita pakai TH lagi karena ini masih termasuk judul menurut aku. Nah, di sini aku bikin kelas TPRL ya, TPRL aduh, harusnya caps lock biar bagus ya. TPRL kemudian yang kedua itu ada TPRL B. Nah, nanti kita bakal bikin tabel dengan judul data mahasiswi, kemudian ada penjabarannya A sama B. Nah, di sini kita bakal lihat hasilnya nanti. Nah, kalau kalian mau lihat langsung deh. Nah, tetap belum ada kolomnya karena kita belum tambahin border. Jadi kita coba tambahin border ya. Bordernya di dalam tabel. Border. Kita masukin satu aja biar nggak terlalu tebal. Nah, kita bisa lihat deh. Tuh, dia udah jadi. Nah, di sini dia udah jadi kolom. Kayak ini tadi ada menu harga total. Di sini aku bikin headingnya
menu harga sama total. Kalau di Callspan aku bikin data mahasiswi, headingnya ada 2 kolom guys, data mahasiswi, kemudian dijabarkan lagi menjadi A dan B. Nah sekarang kita bikin ininya guys, bikin isinya. Lagi kita bikin tag tr nya selalu biar dia ngebaca kalau kita itu mau bikin kolom lagi gitu guys. Nah karena udah ya TH udah dibikin sejenis judul, sekarang kita bikin yang TD nya, yang tabel datanya. Isinya misalnya siapa gitu namanya, Khadijah. Nah yang kita next bikin yang TD nya namaku ya Alia tuh. Nah kita bisa lihat, tada, nah jadi kayak gini guys. Mungkin biar lebih jelas, biar lebih seperti tabel, aku tambahin ya datanya. Sebelum kita tambahin kolom baru, kita tambahin tr lagi. Nah pokoknya setiap kalian mau bikin kolom baru, kalian tambahin tr terus. Tr, yang lupa td, siapa ya, Pia dia kelas A, Pia, kemudian yang kelas B aku bikin di sini Lika. Nah kalian bisa lihat lagi hasilnya. Nah ini guys, dia udah membentuk tabel sama kan dengan yang di atas. Nah menu harga total kali ini data mahasiswi, TPR A, TPR B. Nah bedanya tabel sama Callspan itu, Callspan dia punya 2 judul, tapi yang satu judul besar, yang satu dijabarkan gitu guys. Nah kalau tabel ya seperti tabel biasa. Nah tapi ini kenapa dia ada sekat dan nggak bisa ke tengah? Nah disinilah kita akan pakai Callspan-nya guys. Nah Callspan-nya kita masukin ke sini, ke data mahasiswi. Nanti dia bakal berubah jadi hilang sekatnya dan dia bakal ke tengah biar rapi gitu guys. Itu gunanya Callspan. Kita bikinnya di sini. Callspan. Kita bikinnya 1, 2 ya. Iya 2. Ke bawah. Nah, kita lihat pakai live server ya, biar aku belum save. Kita lihat pakai live server biar lebih jelas. Nah, gitu guys. Tadi kan ini ada sekat. Nah, sekarang udah gak ada sekat, dia jadinya ke tengah dan ngambil semua di sini. Nah, ini data mahasiswi. Kemudian dijabarkan menjadi TPR A sama B. Kemudian nanti ada nama-namanya di sini. Jadi fungsi Callspan itu ngilangin sekat dan bikin judul besar ini jadi ke tengah. Jadi mencakup semua gitu guys. Kalau tabel dia seperti tabel biasa. Nah, cukup kalian kalau udah paham tentang Callspan, kita lanjut ke Rospan ya, Rospan kalau nggak salah namanya. Kita lanjut ke Rospan. Nah, di sini tadi aku bikin judul pakai heading 3, pakai H3. Nah, sama di Rospan aku mau bikin juga biar seragam. H3 ya. H3 terus kita bikin poin ketiga itu adalah Rospan. Ini tulisannya. Rospan. Nah, sebelum kita bikin tabel, jangan lupa bikin tag tabelnya. Nah, kita bikin tag tabelnya, di enter, ke atas. Nah, di enter, kemudian baru deh kalian bikin TR-nya tadi, TR untuk menjabarkan dia ke samping guys. Jangan lupa ya, TR. Nah, baru deh kalian bikin
tabel headingnya, judulnya. Kalian mau apa misalnya? Sebentar ya guys, aku mau cari referensi lagi, ide-ide. Oke guys, mungkin aku bakal bikin sama kayak tadi, aku bakal bikin sejenis jadwal pelajaran gitu. Jadi sebelum aku bikin tabelnya, ya ini udah bikin tabel ya, aku bikin tabelnya, aku mau bikin dia teks heading, tabel headingnya dulu. Tabel headingnya di sini kita masukin hari, kemudian boleh tuh Senin, Senin, kemudian Selasa, aku lupa bikin tagnya, Rabu. Oke, kalau udah bikin TH-nya, tabel heading-nya, judulnya ya, kita next ke isinya lagi, isinya ya. Jangan lupa bikin TR dulu untuk bikin dia nanti ke bikin tabelnya ke samping. Kemudian kita bikin TD, tabel data. Nah, kalian bisa isi deh apa aja yang mau kalian isi gitu. Aku mungkin bakal isi kayak, oh ya, aku ralat deh ininya apa, isi tabel tentang rospennya aku ralat, aku jadi bukan jadwal pelajaran tapi aku pengen bikin jadwal ini, menu 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 lauk santri di beberapa hari ini. Nah, yang pertama itu menu paginya ya. Oh, bentar guys. Kita coba ya guys, aku juga ini. Kita lihat dulu. Nah, jadinya kayak gini guys. Nah, ini karena aku belum kasih border, dia belum kebentuk tabel, jadi aku mau kasih border dulu. Bordernya 1 ya, jangan banyak-banyak, ntar nggak ketebalan. Kita kan mau lihat gimana ketebalannya, boleh sih. Kita coba ya 8 gitu. Wow, lucu banget. 5. Nah, kayak gitu dia guys. Tapi kan tabel kan jarang ya yang tebal-tebal gitu, jadi kita bikin yang 1 aja. Nah, pagi Senin itu apa gitu, ntar aku lanjut dulu ya. Nah, Senin itu lauknya mau apa, misalnya ayam kecap. Nah, dia bakal kayak gitu guys. Senin ayam kecap, terus Selasanya apa ya, misalnya nila goreng misalnya. Kemudian next aku mau bikin apa ya, ayam nila, aku lagi pengen apa ya, ayam geprek misalnya.
jadinya gitu guys. Nah gitu. Kemudian kita mau bikin tabel lagi di sininya. Kita mau bikin lagi tabel baru sebaris ini. Jadi kita bikinnya itu buat lagi deh TR, bungkusan TR nya. Nah kita bikin TR nya lagi. Nah tadi kan pagi ya, sekarang berarti aku mau bikin yang siangnya. Oh ntar aku pakai kapital. Nah, nanti ya kita lihat biar surprise. Siang aku mau bikin jangan lupa TD guys. Aku mau bikin telur balado misalnya. Kemudian gulai tunjang guys. Gulai tunjang. Nah gitu guys. Nah ini kan aku baru bikin 1, 2, 3 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah kita lihat dulu ya guys. Kita pakainya live server aja biar jelas. Tuh dia jadinya gitu. Karena satunya kosong, tadi aku gak bikin apa-apa. Nah di sini nih aku bakal jelasin tentang rospen. Nah caranya sama kan sama yang di atas, yang tabel sama cospen sama rospen. Rospen ini bedanya ini kan kosong ya, dia bakal bisa bikin sesuatu itu di satu waktu gitu. Nah kita lihat ya, kita coba pakai rospen. Misalnya kita pakai rospen di nila goreng. Nah, rospennya 2 berarti. Nah, mari kita lihat. Nah tuh guys, jadi nila gorengnya pagi sama siang jadi nila goreng gitu. Atau kita boleh kita tukar ya, kita tukar lagi, kita tukar yang di ini, yang di gulai tunjang deh 2 kali rospen. Nah dia bakal ngasih kayak berapa kali sih bakal makan gulai tunjang gitu. Bentar guys, dia nggak ini. Maaf guys, maaf. Kita ulang ya. Ya nggak jadi dong makan gulai tunjangnya 2 kali. Atau kita boleh coba di tempat lain ya, misalnya ayam kecap nih. Kita mau bikin ayam kecap itu 2 kali, jadi kita bikinnya rospen di 2 waktu maksudnya ya, 2 kali. Tuh kita lihat ya. Nah kayak gitu dia guys. Jadi ayam kecapnya ada 2 kali, nilainya pindah. Nah pindah kayak gini guys. Maaf guys, kita mau coba ini ya, rospen yang di gulai tunjang kenapa nggak bisa. Oke guys, jadi cuman gitu kayaknya ya. Kita makan ayam kecapnya 2 kali karena kita pakai rospennya 2. Nah gulai tunjangnya nggak boleh makan 2 kali guys, cuma boleh ayam kecap. Nah gitu guys, jadi bedanya aku ulangi ya. Nah
Yang pertama itu ada table. Table itu seperti tabel biasa, ada TR, kita bikin tag table dulu, kita bungkus pakai table. Jadi semua ini tuh adalah table. Nah, table. Nah, itu kita bungkus pakai TR. TR itu artinya table row. Dia bakal bikin tabel yang ke samping gini, 1 2 3 1 2 3 gitu, guys. Jadi setiap kalian mau nambahin kolom baru, kalian bikinnya TR, bungkus pakai TR. Nah, di dalam TR kalian bisa masukin TH, table heading. Nah, itu tuh kayak sejenis judulnya. Nah, ini dia contohnya, guys. Aku pakai ini live preview biar kita bisa langsung lihat ya, guys, hasilnya. Nah, ini dia menu harga total. Jadi dia lebih ngeblok gitu daripada pakai TD ini, TD. Nah, soalnya ini isi, TD ini judulnya. TD ini isi, TH judulnya. Gitu, guys. Nah, ini yang tabel biasa ya. Kemudian yang kedua ada cost pen. Bedanya apa? Nah, bedanya dia sama-sama tabel, cuman cost pen ini punya dua judul gitu, guys. Yang pertama judul garis besar, kemudian yang kedua tuh judul yang dibagi lagi, dirinci lagi gitu. Ada, ini contohnya ada data mahasiswi, kemudian judul keduanya dibagi menjadi dua, ada A sama B gitu. Nah, cost pen itu kita masukin di data mahasiswinya supaya dia ngilangin sekat gitu, guys, ngilangin sekat di sini supaya dia jadi gitu. Kalau kita ilangin cost pen-nya, coba dia bakal jadi hilang. Nah, itu kalau kita ilangin cost pen-nya ya, tuh dia akan ada sekat di sini. Jadi nggak mungkin kan, ini jelek banget kelihatannya gitu. Makanya kita geserin ke tengah supaya dia lebih bagus. Jadi kita pakai call span. Nah, kita bikin dua karena ada dua tabel di sini. Nah, gitu aja, guys. Kemudian TR TH-nya sama, ini TR ke samping, TH-nya adalah judulnya, headingnya ya. Kemudian ini TD sama kayak di atas, nggak perlu aku jelasin lagi ya. Kemudian row span itu sama juga dengan tabel-tabel yang lainnya. Namun row span ini bisa menyatukan satu ini, satu tabel gitu, dua tabel menjadi satu gitu. Kalau ini, kalau span kan judulnya ya. Nah, kalau row span isinya, isi dari tabelnya, isi datanya. Contohnya ini seharusnya ada sekat kan ya, pagi sama siang, kayak ini nila goreng sama telur balado, itu ada sekatnya. Karena aku masukin di ayam kecapnya roast pan, aku pilih dua karena ini ada dua tabel. Nah, jadi ayam kecapnya jadi hilang sekat, dia jadi satu tabel gitu, guys. Atau kita coba yang lain ya, jangan ayam kecap. Tadi aku coba deh gulai tunjang, nggak bisa, nggak boleh katanya makan gulai tunjang 2 kali. Nah, ini kita bikin roast pan, kita lihat ya, guys, hasilnya nanti. Kita bikin dua tuh, jadi yang kita makan yang 2 kali itu jadi nila goreng. Jadi sekatnya hilang dan nila gorengnya jadi di antara dua tabel gitu guys. Oke, mungkin cuma itu. Oh iya, aku tadi janji mau jelasin tentang gimana sih caranya ini ke tengah, ini ke tengah. Nah, yang pertama cara ketengahan itu kita pakai tipis-tipis ya CSS-nya. Kita pakai style. Nah, style kita pakai text line, kemudian tekan center biar ke tengah. Itu dia langsung ke tengah, guys. Sama tabel juga gitu dengan cara yang sama. Kalau aku terus manual aja biar jelas. Style, kemudian text line, kemudian center.
Nah, dia udah ke tengah guys. Sekarang gimana nih? Yang ini malah pindah. Apakah dengan text align? Kalau kalian mau tahu, ya kita coba dulu. Nah, itu yang berubah isinya, bukan tabelnya. Kenapa? Karena teks align ini digunakan untuk teks, bukan untuk tabel gitu guys. Jadi kalau kalian mau ngubah tabelnya jadi ke tengah, kalian bisa pakai ini guys, pakai margin. Nah, ini baru lagi. Sebentar guys. Dia harusnya kita bikin margin dulu kayaknya ya. Muncul. Nah, margin kita pilih yang auto aja biar dia langsung ke tengah. Nah, gitu guys. Pokoknya setiap ini kita kasih dia margin. Setiap table kita kasih margin, bukan text align, karena text align itu digunakan khusus untuk teks doang. Nah, sekarang kita yang ini deh, yang close pen-nya. Style, margin, auto. Tuh, dia udah ke tengah. Nah, si close pen ini belum guys, kita tambahin teks lainnya. Style dulu. Style, text align, center. Nah, jadi dia ke tengah. Next kita yang rose pen. Style. Sebenarnya ini bisa kita ini ya, bisa kita style di pakai ini, pakai CSS internal, tapi kita pakai ini dulu, pakai yang inline dulu guys. Center. Nah, 3 rose pen jadi ke tengah. Kemudian tabelnya nih, kita mau bikin ke tengah juga nih, gimana? Nah, gimana caranya tadi? Pakai margin. Style, margin, kita pilih yang auto. Nah, oke deh. Jadi udah selesai. Oh iya, satu lagi. Gimana caranya alia ini pindah jadi ke tengah? Dia kan ke kiri ya guys ya, jadi ke kanannya kosong. Gimana biar dia ke tengah dan kelihatan bagus gitu? Nah, kita pakainya text align. Text align, center. Ini aku bikinnya gimana ya? Yang rose pen nomor 3. Tuh kalian bisa lihat ini jarak antara ini dengan ini sama gitu. Kita lihat yang bagian close pen deh biar lebih jelas. Aku silang dulu ya biar kelihatan. Nah nih close pen. Mana close pen tadi? Ini. Nah, aku mau tambahin teks lainnya ya. Teks line. Kemudian center deh. Nah, kita lihat apakah alianya
dan Lika jadi ke tengah. Tuh kan, jadi jarak antara ini kiri sama kanannya sama guys. Nah, kalian bisa lihat ini udah aku kasih text line, ini juga udah aku kasih text line. Nah ini nih, kalian lihat kan kalau jarak ininya tuh beda banget, kayak nggak seimbang. Jadi kita ubah lagi, kita tambahin text line di bagian ini, text line dan center. Nah, kita lihat di sini aja berinstan. Tuh guys, jadi cakangkung yang tadi dia jadinya punya jarak yang sama. Oke guys, mungkin cuman itu. Ntar kita mau lihat hasil bersihnya deh di sini biar jelas. Tuh, ini itu yang aku bikin, tugas tabel. Nah, mungkin itu aja aku bisa jelasin. Atau aku mau bikin rangkuman lagi deh. Nah, aku bakal jelasin yang pertama, tabel. Tabel itu seperti tabel biasa yang kalian ketahui. Tidak ada hal khusus di sini ya. Kemudian di tabel itu ada beberapa tag, ada TR, TH, sama TD. TR itu untuk pembungkusnya, bukan, maksudnya TR itu adalah tabel row untuk bikin tabel itu jadi ke samping gini. Nah, ini kenapa bisa 1, 2, 3 kolom? Karena ya di sini yang bikinnya. Kalau kalian tambah lagi, dia bakal nambah lagi gitu. TR, kemudian TH. Kenapa TH? Karena ini tuh sebagai judul gitu, tebal heading. Dia judul dan dia lebih ngeblok warnanya. Next, lanjut. Nah, kalian tinggal tambah-tambahin aja deh. Kalau kalian mau tambah kolom baru, kalian tinggal bikin TR yang baru, kemudian di dalamnya TD. Yang kedua ada closespan. Closespan itu sama dengan tabel yang tadi, cuman dia punya dua judul gitu. Yang pertama judul secara umum dan yang kedua itu kayak pembagiannya. Nah, ini fungsi closespan di sini itu aku tadi bikin closespan di sini di data mahasiswi closespan. Nah, untuk memecah sekat di sini, agar dia menjadi ke tengah, agar dia menjadi ke sini. Ya, gitu guys. Kemudian ada rowspan. Rowspan tadi hampir sama dengan tabel yang dua di atas. Bedanya adalah rowspan itu dia bisa pecahkan sekat yang di sini guys. Kalau closespan dia sekat yang di sini ya, yang di ini tadi. Nah, kalau ini dia pecahkan sekat yang di sini. Jadi dia bisa satu nama di dua waktu gitu guys. Nah, jadi aku udah coba, kalian juga udah lihat. Ya, mungkin cuman itu penjelasan dari aku. Maaf kalau kurang jelas karena aku juga baru belajar. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.